Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk siswa dan siswi kelas 7 Madrasah Tsanawiyah Alim Maksum. Perkenalkan, nama Ibu Ika Amri Hardiana Mahfudah. Kalian bisa memanggil dengan Ibu Ika. Saya selaku guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 7. Untuk selanjutnya, Ibu akan membacakan kontrak belajar yang harus diikuti oleh siswa dan siswi. Pertama, ikutilah proses pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Kedua, materi pembelajaran diharapkan untuk disimpan atau diringkas di buku tulis PPKN sebagai catatan belajar. Ketiga, tugas dikerjakan di buku tulis PPKN dan wajib disertakan nama dan kelas di setiap lembar penugasan. Keempat, penilaian PPKN meliputi kehadiran dalam kegiatan pembelajaran, keaktifan, tugas-tugas dan ulangan, serta PTS dan PAS. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi awal yang kita akan pelajari pada hari ini, yakni tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara, di mana dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara terdapat dua hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pembentukan BPUPKI, kedua, perumusan dasar negara. Untuk hari ini kita fokuskan untuk membahas tentang proses pembentukan BPUPKI. Bagaimana proses pembentukan BPUPKI? Nah, kita mulai ya. Pada awalnya, tanggal 8 Maret 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang, di mana kedatangan Jepang di Indonesia disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Kedatangan Jepang membawa 3 semboyan. Yang pertama, Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Semboyan tersebut kita kenal dengan semboyan 3A. Tujuannya apa semboyan tersebut? Ternyata tujuan dari semboyan tersebut diutarakan adalah untuk menarik simpati bagi masyarakat Indonesia. Akan tetapi, kemenangan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Hal ini dikarenakan pihak sekutu, yaitu Amerika Serikat, Belanda, dan Inggris melakukan serangan balasan, sehingga satu demi satu daerah yang dikuasai Jepang kembali ke tangan sekutu. Nah, karena tentara sekutu datang, Jepang mulai kebingungan nih. Ya, dia mulai ada bayang-bayang kekalahan. Dia tidak merelakan kalau wilayah yang sudah diduduki akhirnya diambil alih oleh sekutu. Akhirnya Jepang berusaha menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Untuk selanjutnya, pada tanggal 17 September 1944, Perdana Menteri Koiso memperbolehkan daerah Hindia Timur, yakni Indonesia, untuk merdeka. Lalu pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, kemudian dalam bahasa Jepang dikenal dengan Dokuritsu Junbi Chosakai. Setelah Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI, akhirnya pada tanggal 29 April 1945, Jepang merealisasikan pembentukan BPUPKI dan melantik anggota yang berjumlah 69 orang yang terdiri dari tokoh-tokoh bangsa Indonesia dan 7 orang anggota perwakilan dari Jepang. Nah, ini merupakan proses awal bagaimana terbentuknya BPUPKI. Setelah BPUPKI dibuat, pastinya akan ada tujuan. Tujuannya untuk apa toh BPUPKI dibuat? Tujuan dari BPUPKI yakni menyelidiki kesiapan bangsa Indonesia dalam menyongsong kemerdekaan dan membentuk pemerintahan sendiri. Sehingga BPUPKI di sini bertugas untuk menyiapkan hal-hal apa saja yang perlu
dipersiapkan untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, kita tahu terbentuknya suatu lembaga atau suatu badan pastinya akan ada ketua dan wakil. Nah, ketua BPUPKI pada saat itu yakni Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman Widyodiningrat. Kemudian wakilnya terdiri dari 2 orang, yakni Ichi Bangaseyo dan Raden Panji Suroso. Setelah dibentuknya badan BPUPKI, kemudian dipilih ketua dan wakilnya, akhirnya BPUPKI melaksanakan 2 kali persidangan. Sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, di mana dalam sidang pertama ini dibahas tentang perumusan dasar negara. Kemudian sidang yang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Dalam sidang kedua ini dibahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Ketika masa sidang pertama, yakni tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, terdapat 3 tokoh penting yang merumuskan dasar negara, yakni Muhammad Yamin, kemudian Mr. Supomo, yang ketiga Insinyur Soekarno. Nah, beliau bertiga merupakan tokoh yang berperan penting dalam merumuskan dasar negara, di mana secara berturut-turut dari Bapak Muhammad Yamin, yakni pada tanggal 29 Mei 1945, beliau mengutarakan tentang rumusan dasar negara. Kemudian dilanjutkan oleh Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Kemudian yang di akhir Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, beliau mengutarakan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Nah, untuk tugas pertama siswa dan siswi kelas 7, silahkan mencari rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Bapak Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Silahkan dikerjakan di buku tulisnya masing-masing. Jangan lupa untuk disertakan nama dan kelasnya. Saya cukupkan untuk pertemuan pada hari ini. Semoga materi yang sedikit ini bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatannya masing-masing. Baik, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.